Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini gue mau ngelanjutin pembahasan mengenai IKPI versus DJP ya, teman-teman. Ini adalah series berikutnya. Kayak bikin film gue ini ya, sudah berseri-seri ya. Jadi IKPI versus DJP ini adalah satu series di mana telah terjadi pengaduan kode etik terhadap gua oleh oleh sebuah lembaga perpajakan di Indonesia ya. Ya cuma ada satu lembaga perpajakan di Indonesia ya. Oke. Nah, jadi akan gua bahas lagi karena ini kemarin sudah yang pertama ya. Yang pertama kemarin sudah gua sampaikan ke teman-teman semua itu adalah isi pertemuannya. Nah, sekarang gua akan ceritakan behind the scene ya. Apa yang terjadi sebelum itu, teman-teman ya. Jadi gini guys. By the way, disclaimer dahulu ya guys ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke? Jadi gini ceritanya ya. Ceritanya, gua itu tiba-tiba dipanggil ke gedung IKPI oleh para pengurus pusat IKPI gitu ya. Ceritanya gitu ya. Nah, Eh, jadi ini sehubungan dengan adanya pengaduan, ya, ada pengaduan kode etik kepada gue ini. Jadi gue mau diadukan gitu ya, pengaduan kode etik. Nah, berhubung dulu ya, dulu sekitar 1,5 tahun yang lalu, gue pernah mengalami kasus yang sama. Gue pernah dikriminalisasi oleh seorang oknum pejabat tinggi di DJP maupun IKPI. Nah, dan akhirnya gue dinyatakan bersalah, teman-teman ya. Nah, tanpa bukti yang jelas itu teman-teman ya, nanti akan gue bahas juga nanti ya. Nah, maka kali ini gue bawa pengacara gitu ya, gue bawa pengacara dan videonya sudah ada, sudah bisa lu tonton ya di series yang pertama ya, IKPI versus TJP yang pertama yang nomor satu, yang kali ini nomor dua ya. Dan gue akan bikin lagi sampai selesai ya. Maupun di YouTube-nya pengacara Bapak Ray Enko Jakarta Attorney at Law ya teman-teman. Siapa yang belum kenal beliau ya, Bapak Ray yang terhormat luar biasa ya. Beruntung banget ya gue ketemu beliau ya. Kalau nggak ada beliau, lu bisa kebayang nggak apa yang terjadi waktu itu ya? Kalau nggak ada pengacara gue di situ, lu bisa bayangin nggak teman-teman apa yang terjadi? Waduh, ya silakan ditonton yang belum nonton ya. Nah, teman-teman, gue akan sharing ya suratnya supaya lu tahu apa sih yang terjadi sebenarnya teman-teman ya. Jadi yang kemarin itu adalah pertemuan atas surat ini. Oke. Jadi yang kemarin itu yang lu nonton di video pertama itu adalah pertemuan atas surat ini. Oke. Surat ini dikirimkan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ya, IKPI. Gua adalah anggota, teman-teman ya. Gua adalah anggota tetap Ikatan Konsultan Pajak Indonesia berlisensi B gitu teman-teman ya. Anggota tetap dan belum dipecat teman-teman ya. Masih aktif sampai hari ini dan gue masih membayar iuran anggota secara resmi ya. Undangan ini nomor sekian, ini tanggal berapa tadi? Tanggal 18 Oktober, oke? 18 Oktober, undangan permintaan klarifikasi dan atau penjelasan, teman-teman ya. Nah, coba kita gedein deh. Bisa nggak gedein? Nah, biar kita gedein, teman-teman. Oke, kepada nama gue, sehubungan surat pengaduan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat, teman-teman ya. Nggak ada rasa malu, teman-teman. Nggak perlu ada rasa malu, teman-teman. Hari gini ya, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat. Oke, clear teman-teman ya. Bukan oleh satu orang, teman-teman ya. Oleh sebuah instansi pemerintah, teman-teman ya. Yang kami terima pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 dengan nomor S1558 tanggal 11 Oktober. Jadi surat itu tanggal 11 Oktober diterima oleh IKPI tanggal 13 Oktober dalam hal dugaan pelanggaran kode etik konsultan pajak yang dilakukan oleh gue ya, nomor gue, brevet, izin praktek dan sebagainya ya. Dengan kasus pengurus pusat IKPI mengundang saudara untuk dapat memberikan klarifikasi dan atau penjelasan dengan tatap muka kepada ya Departemen Keanggotaan dan Pembinaan IKPI yang terdiri dari ya ada Ketua Departemen Keanggotaan Pembinaan, Ketua Bidang Pembinaan Profesi dan Etika, anggota Bidang Pembinaan Profesi dan Etika, dan anggota Bidang Pembinaan Profesi dan Etika ya. Ada Ketua Bidang Pembinaan, ada Ketua Departemen Keanggotaan dan Pembinaan. Pada hari Jumat 20 Oktober jam 2 siang ya sampai dengan selesai gedung IKPI. Nah, kejadian itulah yang muncul di video gue yang sebelumnya, teman-teman ya, di video yang nomor satu maupun di videonya Pak Ray ya di Jakarta Internet Law, Pak Ray Co. Nah, di sana videonya sama, teman-teman ya. Nah, demikian disampaikan atas perhatian dan pengertian lewat Bapak itu kami ucapkan terima kasih ya pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ya, Ketua Umum teman-teman, langsung Ketua Umum tanda tangan teman-teman ya, Sekretaris Umum langsung tanda tangan teman-teman ya, luar biasa teman-teman ya. Nah, jadi pertemuan inilah yang terjadi tanggal 20 Oktober itu yang sudah dipublis kemarin videonya dan lu sudah tahu teman-teman ya. Anda tinggal nonton aja. Itulah terbuka apa adanya teman-teman ya.
Kenapa kita mau buka ini untuk umum? Karena memang ini kasusnya berlaku untuk umum, teman-teman ya. Karena ini akan menjadi pembelajaran sangat-sangat besar bagi masyarakat Indonesia ya, bagi Anda semua. Karena kan Anda semua boleh loh mengadukan seorang konsultan pajak kepada IKPI ya. Anggota ya, bukan konsultan pajak, tapi anggota IKPI kepada IKPI. Anda semua boleh. Dan bagaimana prosedurnya lo nggak tahu nih. Nah, bagaimana prosedur pelaporan anggota IKPI? Nah, akan kita bongkar di sini, teman-teman ya. Kita buka di sini buat Anda semua ya. Jadi berhubung ini berhubungan dengan pelayanan publik, maka Anda juga berhak tahu teman-teman ya mengenai kasus ini bagaimana kasusnya. Oke? Sekarang gini teman-teman ya. Dalam pertemuan itu, oke, ada beberapa hal yang salah. Minimal ada dua deh ya. Yang pertama nih ya, surat dari oknum tersebut dikirimkan kepada Ketua Umum IKPI. Oke, ini adalah melecehkan Ketua Umum IKPI. Kenapa begitu? Nggak boleh lu melaporkan seorang anggota IKPI, suratnya ditujukan kepada ketua umum IKPI, seolah-olah ketua umum ini anak buah lu gitu ya. Jadi gue nggak ngerti nih, pola pikirnya si oknum ini berpikir seolah-olah ketua umum IKPI itu anak buah dia. Mungkin seperti itu ya. Ini mungkin teman-teman ya. Mudah-mudahan gue salah persepsinya. Gitu teman-teman ya. Kenapa begitu? Kalau lu mau mengadukan orang, mau mengadukan seorang anggota IKPI gara-gara kode etik dan sebagainya, lu mesti kirimkan surat kepada Dewan Kode Etik, bukan kepada Ketua Umum KPI. Nggak bisa. Contoh nih ya, kalau gua mau ngelaporin seorang AR, oke? Gua mau ngelaporin seorang AR pejabat pajak yang error, anggaplah dia curang atau sebagainya atau korupsi gitu ya. Bisa nggak gue langsung kirim surat kepada Sri Mulyani? Nggak bisa, nggak bakal digubris, nggak bakal dibalas. Gue harus memenuhi tata cara pengaduan. Oke, tata cara pengaduan, gue mesti kirim ke pengaduan Pak Kering Pajak, atau gue telepon Kering Pajak, atau gue ke Itjen Kemenkeu, atau ke Wise Kemenkeu. Nggak bisa gue langsung kirim ke ketua umumnya, si Sri Mulyani, nggak bisa. Atau kepada Surya Utomo, Direktur DJP, nggak bisa. Teman-teman yang nggak akan dibalas surat lu kalau lu bikin pengaduan langsung kepada Sri Mulyani. Ada tata caranya. Nah, si oknum ini teman-teman yang merasa bahwa ketua umum IKPI adalah anak buah dia, nggak peduli. Dia langsung kirim surat kepada ketua umum IKPI seolah-olah memerintahkan lu masih proses nih anggota lu nih bangsat nih si brengsek si awan nih seolah-olah begitu teman-teman seolah-olah ya ini persepsi gue ya jadi secara legal formal itu surat sudah cacat sudah salah ya kepadanya salah tujuannya salah dia harus menunjukkan kepada Dewan Kode Etik IKPI. Tetapi, anyway, IKPI tetap lanjut. Tetap lanjut. IKPI nggak peduli. Ya, walaupun salah prosedur, dia hajar aja terus ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang seperti itu. Oke, okay. Itu pertama yang mengenai legal formal. Legal formal yang kedua yang cacat adalah sampai hari ini, itu kan tanggal 20 Oktober ya. Tanggal 18 Oktober gue dikirimin surat, tanggal 20 Oktober pertemuannya. Hari ini tuh sudah tanggal 26 November, 1 bulan kemudian. Gua belum mendapatkan surat pengadu. Bayangkan teman-teman, lu dilaporkan oleh seseorang, tetapi lu tidak boleh melihat surat pengadunya. Kan cilaka. Ini namanya trial by the trial. Apa ya? Menghukum orang, tapi orang itu tidak boleh melihat surat 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 orang yang mau menghukum dia, nggak bisa. Gimana? Cacat prosedurnya ya. Yang namanya orang teradu berhak nggak teman-teman? Coba lu deh, kalau lu jadi orang teradu, lu diadu oleh seseorang gitu ya, lu bersalah gitu ya, lu berhak nggak menerima surat pengaduan itu? Berhak dong, ya dong. Tapi alasan IKPI lucu. Alasan IKPI adalah, lah surat ini kan tidak ditujukan pada lu. Jadi lu nggak boleh dapat suratnya. Lah, 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 lah. Logikanya dibolak-balik. Gua sebagai pengadu, gua harus dong dapatin surat pengadu tersebut. Kenapa? Karena gua mau mempersiapkan pembelaan gue. Kalau gua tidak dapat surat pengadunya, bagaimana gue bisa membela diri? Oke, itu sudah cacat. Oke, tapi anyway nggak apa-apa. Kita lihat ya teman-teman ya. Sekarang kita mari bandingkan Direktorat Jenderal Pajak dengan Bapak yang terhormat Opung Luhut Binsar Panjaitan. Nah, mari kita bandingkan teman-teman ya. Tapi ini perbandingan hanya pribadi gua teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, bukanlah jurnal umum pendidikan ya, hanya pendapat pribadi gue. Oke.
Siapa yang lebih jago? DJP atau Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri segala urusan. Siapa yang lebih jago? Oke, mari kita bandingkan. Oke, seperti lu ketahui teman-teman ya, seperti yang kita ketahui, Bapak Luhut ini sedang berperkara dengan Bapak Haris Azhar dan Ibu Fathia ya di pengadilan pidana loh ini ya, pidana 5 tahun. Sudah dituntut ya, sudah dituntut 4 tahun atau 3 tahun gitu ya. By the way, terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, itu kan nanti urusan hakim di pengadilan, teman-teman ya. By the way, gua sendiri adalah orang yang mendukung kebebasan berbicara di negara demokrasi ya. Tetapi gua juga tidak mendukung kejadian Bapak Haris yang menyebut orang namanya jelas disebut, tetapi nggak ada bukti. Itu juga menurut gua kurang tepat ya. Tetapi gua tidak setuju kalau orang di penjara gara-gara omongan itu sangat-sangat jelek dalam negara demokrasi. Itu pendapat pribadi gua ya, tetapi gua tetap tetap sangat respect dan hormat dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan ya, Bapak LBP ya, yang luar biasa membantu Pak Jokowi ya. Kalau nggak ada Pak Luhut, silakan negara ini. Oke. Nah, tetapi teman-teman, hal yang menarik adalah bagaimana kita bisa menyikapi relasi antara pejabat pemerintah dengan warga negara. Oke, kan beliau pejabat nih ya, Pak Luhut pejabat, DJP kan pejabat ya. Gua ini warga, gua tidak punya kekuasaan, gua tidak punya jabatan, ya, gua tidak punya hak istimewa seperti mereka. Oke, poin pertama yang pengen gue bahas, Bapak Luhut berperkara dengan manusia, dengan warga masyarakat, tidak pernah bawa nama lembaga. Oke, pernah nggak? Bapak Luhut kan Menko apa ya? Menko Perindustrian atau Menko Investasi atau apa gitu ya. Dia tidak pernah pakai nama lembaga dia untuk menghantam orang, untuk menggugat orang, untuk berperkara dengan warga negara. Oke, kalau sesama lembaga, oke lah pakai lembaga lawan lembaga, oke kan, fair dong, ya kan fair dong, lembaga lawan lembaga kan fair. Tetapi dia tidak pernah, Bapak Luhut tidak pernah memakai nama lembaga untuk berperkara dengan warga masyarakat biasa, nggak pernah, nggak pernah teman-teman ya, nggak pernah. Tetapi DJP satu-satunya lembaga di Indonesia ini, apa nggak tahu ya, apa apa yang lain ada juga ya. Satu-satunya yang gua tahu ya, lembaga pemerintah resmi berperkara dengan warga masyarakat biasa seperti gue, pakai nama lembaga. Jago, jagoan ini DJP teman-teman ya, jagoan. Siapa yang berani sentuh DJP hari ini? Siapa? Coba. Kalau DJP ngambek, nggak dapat tuh 98 triliun tuh targetnya tuh. Tuh, siapa yang berani lawan DJP? Pak Luhut kurang kurang jago. Yang kedua, poin kedua adalah Bapak Luhut yang terhormat ketika berperkara dengan warga pakai pengacara bayar pakai uang sendiri. Oke, bukan pakai uang rakyat. Oke, teman-teman ya. Dia bayar pengacara, dia bayar semuanya legal formal administrasi pakai uang sendiri. Urusan pribadi, bukan urusan lembaga. Tetapi DJP berperkara dengan wajib pajak, dengan gue maksudnya ya, dengan warga negara seperti yang biasa seperti gue, pakai fasilitas negara. Oke, dia print itu kertas pakai tinta negara, dia ngeprint itu kertas pakai uang negara, uang rakyat ya teman-teman ya, pakai uang rakyat ya. Dia kirim itu surat pakai uang rakyat semuanya. Jadi uang Anda semua, uang kita semua dipakai untuk menghantam kita. Luar biasa di DJP teman-teman ya. Pak Luhut, sorry, nggak ada lawan sama DJP, sorry sorry ya. Pak Luhut nggak bisa lawan DJP ya teman-teman ya. Kurang jago Pak Luhut, lebih jago DJP. Pakai uang rakyat untuk memprint surat, untuk mengirim surat, untuk menghantam rakyat sendiri. Teman-temannya, luar biasa DJP. Yang ketiga, yang terakhir. Pak Luhut, kalau mau mukul orang, datang sendiri ke pengadilan. Bukan pakai tangan orang lain. Maksudnya dalam hukum, teman-teman ya, secara hukum ya. Pak Luhut mau hantam Pak Haris Azhar contohnya ya, ini terlepas dari benar atau salah ya. Dia pakai tangan dia sendiri, bayar pengacara sendiri, dia datang ke pengadilan sendiri, dia bersidang sendiri, dia memberikan keterangan sendiri, bukan pakai tangan orang dia sembunyi di belakang. Enggak, teman-teman, enggak begitu ya, enggak begitu. Pak Luhut enggak begitu. Tapi DJP dia lempar itu surat kepada IKPI, IKPI langsung dalam waktu 3 hari atau berapa hari ya? 3 hari langsung sidang kepada anggota IKPI. DJP gimana? Di belakang memantau, memantau ya, memantau ya. Yang ribut siapa? Gua anggota IKPI dengan organisasi IKPI. Gua anggota IKPI yang membayar iuran anggota, ribut dengan organisasi gua sendiri.
Yang mengadukan siapa? DJP. Mereka ngapain? Duduk santai, memantau ya, monitor-monitor. Luar biasa ya. Pak Luhut mau lawan DJP? Nggak ada lawan, nggak bisa teman-temannya, nggak bisa ya. Jadi itu teman-teman ya. Itu kasusnya, itu adalah awal muasal kasusnya. Itu awal muasal kasusnya di mana gua dapat surat panggilan dikarenakan diadukan oleh seseorang yang lu sudah tahu teman-teman ya, oleh seseorang pakai nama lembaga. Oke, seseorang itu inisialnya saudara S. Teman-temannya saudara S yang mengadukan gue sampai hari ini gue tidak pernah ketemu dia ya. Sepanjang hidup gue tidak pernah ketemu orang ini dan gue nggak ngerti kenapa dia punya masalah dengan gue. Oke, dan dia kirim surat resmi pakai nama lembaga ke IKPI. IKPI bekerja keras untuk mempermasalahkan gue. Oke, dan gue jadi ribut kan sama IKPI kan. Padahal orangnya kita nggak tahu yang mengadukan ini siapa, ngapain dia mengadukan. Gue sampai hari ini tidak dapat surat pengadunya. Gue tidak tahu masalah yang mau yang dia permasalahan itu apa. Gitu, oke, oke. Nah, jadi mohon maaf ya, Bapak Luhut bisa Panjaitan, sehebat-hebatnya lu, Bapak tetap tidak sehebat DJP. DJP memang jagoan.